Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammadi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap para remaja dan juga bapak-bapak Masjid Nuruddin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Ketua Remaja Pengajian Saudara Wawang atau siapa namanya? Januar ya. Januar Kuyuk yang mudah-mudahan Allah berikan berkah perjalanannya dan Allah bisa istiqomahkan untuk terus dapat membimbing kita untuk menuju istiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ustaz Aswan yang mudah-mudahan pun bisa mampu membimbing kita mempelajarkan tajwid setiap malam Jumat, yang mudah-mudahan menjadi berkah buat ilmu kita kelak dunia sampai akhirat. Permulaan dan pembukaan tentunya banyak hal yang saya sampaikan. Yang pertama, mohon maaf apabila keterlambatan karena Jang Mahbub aki-aki kagak ngerti ya, kudu ngomong juga. Tadinya mau tahlilan doang, disuruh ngomong juga. Kayaknya ngomong dikit. Yang mudah-mudahan sabar menunggu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada seseorang yang kemudian orang ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini adalah orang biasa. Orang biasa tapi rajin di dalam ibadah kepada Allah. Ngaji di mana ada pengajian, beliau mengikuti pengajian-pengajian. Sehingga suatu hari ini orang disuruh bininya. Dan saat itu mau lebaran. Biasa orang kalau mau lebaran yang dibeli daging, itu biasa ya. Kecuali Tian, kalau Tian nggak beli daging karena dagingnya udah banyak. Akhirnya ini orang pergi beli daging ke pasar. Sampai di pasar kemudian ketemu daging, pulang. Begitu pulang melewati satu masjid. Dan duduklah nih orang di dalam masjid karena saat itu di masjid ada pengajian. Kata nih orang, mumpung nih bulan puasa duduk di masjid sambil dengerin pengajian. Ngaji mah kagak lama, paling setengah jam, sejam. Duduk ngaji sejam juga udah lama banget ya. Apa yang ngaji apa 2 jam, 3 jam. Yang lama itu ngaji kongkonya, bukan ngajinya, ya kongkonya. Terus ditambah kopi, itu yang sebenarnya yang lama. Kalau ngaji ya sedikit. Akhirnya nih orang duduk saudara di pengajian. Setelah kemudian pulang dari masjid, bininya udah ngarep-ngarepin. Nih oh bini ini laki gua lama amat beli daging kagak biasanya. Padahal pasarnya enggak begitu jauh dari rumahnya. Akhirnya saudara nih orang datang ke rumah, bininya merengut, lama amat bang, lu beli daging, kalau beli daging banyak cuma sekilo. Kata bininya, lakinya ngomong, wahai istriku, tadi begitu saya beli daging pulang lewat ada Masjid Nuruddin lagi ngaji, pasarnya pasar Jambon. Ya, jika lewat sini ya, yang beli orang Joglo lewat ke sini. Kemudian saya mampir, tanpa sengaja daging saya bawa. Maaf kalau kebuatan lama,
Kata bininya, besok jangan begini bang, antrin dulu baru ngaji. Akhirnya dimasak nih daging. Begitu dimasak 7 jam 10 jam ini daging kagak empuk-empuk. Maka bininya kemudian nanya, bang beli daging di mana ini? Pasar Jambon. Bukan, ini bukan pasar Jambon, enggak biasa. Biasa pasar Jambon 2 jam, sejam setengah empuk. Ini gas udah habis 3. Tapi belum empuk-empuk juga. Belinya di mana? Ngaku aja bang. Taken gue dibilangin, ini daging gue bawa pengajian. Tanpa saya sadarin, sengaja ini daging saya masukin ke masjid. Dan saya bawa. Kata bininya, pantes bang. Kalau daging ini lama empuknya, sebab ini daging mendengarkan ulama-ulama bernasihat dan duduk dia di masjid, itu yang menyebabkan daging ini menjadi lama matangnya. Karena lakinya orang biasa, yang bininya yang cerdas. Maka kata lakinya yang bertanya, emang apa daging dibawa ke masjid begitu menjadi keras? Begitulah bang manusia kelak yang hadir di majelis taklim, yang mereka punya adab dan akhlak, kelak di yaumil kiamah tidak akan pernah mampu dibakar oleh panasnya api neraka. Tuh dia. Makanya orang kalau ngaji, insya Allah nanti kelak di yaumil kiamah bakal berbeda dengan orang-orang yang tidak hadir ke pengajian. Dan ini Allah jawab dalam Al-Quran, la yastawi allazina ya'maluna wa la ya'malun. Tidak akan pernah sama, kata Allah, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Begitu maksudnya. Maka dulu saudara Imam Syafi'i radhiyallahu an punya guru namanya Syekh Waqi. Dan Syekh Waqi ini rumahnya di belakang pasar. Imam Syafi'i itu paling demen ngaji, sehingga umur 7 tahun beliau itu sudah rajin ngaji sampai umur 15 tahun. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti Mesir, saking cerdasnya Imam Syafi'i. Gurunya banyak. Maka Imam Syafi'i berangkat setiap hari ke rumah Syekh Waqi buat ngaji. Tapi di pengajian kata Imam Syafi'i, ya Tuan Guru, apabila Tuan Guru mengajarkan ilmu kepada saya, maka tidak ada satupun ilmu yang nyangkut sama saya. Ini salahnya saya apa salah guru? Begitu kata Imam Syafi'i. Maka gurunya kemudian ngomong, wahai Imam Syafi'i, jika engkau ingin berangkat ke rumahku, jangan pernah lewat pasar, tapi lewatlah belakang pasar. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang masih kecil lalu bertanya sama gurunya, emang apa Tuan Guru? Enggak usah banyak tanya, laksanain aja. Maka berangkatlah Imam Syafi'i, saat ini bukan lewat depan tapi lewat belakang. Sehari, 2 hari, sebulan itu ilmunya sampai kotaknya. Cerdas Imam Syafi'i. Maka bertanyalah Imam Syafi'i, Tuan, saya lewat depan ilmu enggak ada yang nyangkut, tapi lewat belakang ilmu banyak yang nyangkut. Kata Syekh Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i berkata, An-nur layah di minal ma'asi. Ilmu itu enggak bakal sampai kepada orang yang hatinya penuh dengan begitu. Al ilmu nur layah di man asa minallah minal maksiyah. Ilmu itu cahaya, karena cahaya tidak akan pernah sampai kepada orang yang hatinya penuh dengan maksiat. Tapi ilmu bakal sampai kepada manusia yang hatinya penuh dengan
ketawaduan dengan hatinya yang suci bersih, ilmu bakal sampai amat tuh orang. Sekalipun dia ngaji saudara, gurunya wali, gurunya ulama besar, gurunya bahkan bisa terbang dan tidak pernah berjalan di daratan, tapi jalan. Walaupun kemudian orang hatinya penuh dengan maksiat, maka tidak akan pernah sampai ilmu wali itu kepadanya. Mengapa? Al ilmu nur la yahtadi man minal ma'asi. Begitu. Maka ketika kita ngaji, jauhkan hati kita sebuah kedengkian dan maksiat, karena ilmu itu nggak bakal sampai sama orang yang hatinya maksiat. Begitu. Paham apa kagak begitu tuh? Emang kita mengaji ya lillahi ta'ala. Emang kita ngaji karena Allah. Karena kita ngaji ya memang kita pengen kita ini menjadi cerdas, dan ngaji kita menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Selepas itu pas tidak pernah saya ngaji, kemudian ngaji pengen orang kata sebut kita ustaz. Pak Tian ngaji mulu. Wah, kata Tian gue pengen disebut ustaz, maka duduknya paling depan. Kalau orang tahlilan itu kagak boleh orang megang selain dia, yang megang itu mic, gitu ya. Gitu, jadi mic dulu pegangin aja. Kenapa saudara? Karena ya kata dia ngaji mulu. Bukan itu tujuan kita. Maka kita diajarin Bang Aswan itu tajwid, bukan berarti kita pengen menyaingi guru kita, bukan. Tapi tujuannya karena kita pengen benar di dalam membaca Quran supaya sah kita sholat. Itu tujuannya. Yang kedua, mengapa kita ngaji? Karena pengen kita keturunan kita bakal lihat kita. Karena orang yang belum pernah hadir pengajian, jangan harap keturunannya bakal hadir pengajian. Bang Indra, mengapa bisa ngaji? Duduk ini malam. Karena babanya dulu pernah duduk dengan ulama. Pasti. Makanya banyak orang saudara diajak ngaji nggak mau mulu, alasannya sebakul. Karena memang orang tuanya dulu belum pernah duduk dengan ulama. Begitu. Bang Indra hari ini saudara duduk dia di masjid karena memang orang tuanya dulu pernah duduk sama orang alim, sekalipun jauh jaraknya, tapi pernah merasakan. Itulah kehebatan orang tua yang akan bisa menjadi hebat anaknya. Maka hari ini kita duduk di sini bukan sekedar buat kita, tapi kelak keturunan kita bakal mengikuti daripada jejak kita. Itu maksudnya. Di mana saudara? Di dalam kitab Ta'lim Mutalim dijelasin. Itu dianya. Ini upaya orang tua kita duduk di sini. Karenanya upaya orang tua saudara, maka ketika beliau itu meninggal dunia, telah meninggalkan kita selama-lamanya, maka saat kemudian Bang Indra duduk di masjid dia ngaji sejam, setengah jam, 2 jam, maka waladun soleh yud'a bihima itu ngalir buat orang tuanya. Mengapa? Karena dulu pernah upaya dan ikhtiar orang tuanya, maka jatuh lagi mau babanya. Dan babanya katakan, waladun soleh yunawiru qabri. Anak solehku hari ini telah menerangi kuburanku. Maka berderai dia punya mata dengan tetesan air mata yang tidak pernah itu air mata saudara mengalir, dan tidak pernah itu air mata saudara menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidupnya, kecuali ketika itu menetes air mata di dalam kubur, maka air mata itu menjadi tetesan yang sangat luar biasa bahagianya, melebihi daripada tetesan intan permata. Maka itu orang tuanya berkata, ya waladi tawil fi majlisil ilmi, wahai anakku, perpanjang tekan kontrakmu dengan si Wawang untuk terus bersama-sama malam Jumat. Begitu.
maka dia tanda tangan sama Wawa. Kata Wawa, lu kagak ngaji, gua kagak temenin. Gitu. Itu adalah tekan kontrak namanya. Saudara, itu hebatnya ilmu. Sampai bukan kita, bukan anak kita, itu tembus ke hati orang tua kita, bahkan menjadi nur ala qabri waladi, menjadi cahaya di antara cahaya buat kuburan orang tua kita. Itu duduk doang. Lalu saudara, Rasulullah SAW katakan, tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu itu bukan sekedar sunnah. Nyari ilmu bukan sekedar kemudian makruh. Nyari ilmu bukan haram, tapi faridoh, menjadi sebuah kewajiban manusia untuk mengenal Allah. Jadi kalau orang kemudian nggak ngaji, bagaimana kenal sama Allah kalau dia kagak tahu ilmunya? Bagaimana Bang Wawang mau bikin kue kalau dia kagak paham caranya? Bagaimana Bang Tian ini bisa membuat motor kalau dia kagak paham untuk merakitnya? Bagaimana kemudian Bang Tian bisa memperbaiki motor kalau dia bukan montirnya? Dia buka itu motor tapi tidak bisa memasangnya. Beda dengan Bang Indra. Dia buka maka dia bisa memasangnya. Kenapa? Karena dia montir kawakan di Meruya 03. Gitu. Yang namanya motor, lihat dia belum dipegang itu motor udah mengatakan cukup Bang Indra, saya udah rapi duluan. Gitu ya. Motor aja paham dia, tangannya belum nyampe. Kenapa? Karena saking kawakannya. Itu ilmu dunia begitu tiang. Ilmu dunia tuh bagaimana? Itu ilmu agama yang bersambung kepada sanadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ilmu kan kita ngaji nyambungin sanad. Sanad itu apa sih? Sanad itu hubungan keilmuan dengan Rasulullah. Namanya sanad. Makanya ada orang ngomong sanad apa nih sanad? Nyambungin ilmu kepada Rasulullah itu namanya sanad. Jadi kalau kemudian Bang Indra kagak pernah ngaji di dunia, itu nggak punya sanad dengan Rasulullah. Karena nggak punya sanad, nggak bakal ada syafaat. Karena syafaat, siapa tahu ya, pertolongan Rasulullah itu harus ada sanad. Sanad itu keilmuan orang yang pernah mengenal Nabi, orang yang pernah duduk dengan Rasulullah. Kan bukan zamannya, maka Rasulullah katakan, man jalasa ulama jalasa jalasani. Siapa yang duduk dengan ulama kanama jalasani, maka dia seperti duduk denganku. Kan begitu. Wa man jalasani faqad wajabatul jannah. Maka siapa yang pernah duduk kepadaku wajib bakal duduk mereka di dalam surga. Siapa? Orang yang duduk dengan ulama. Itu namanya sanad. Jadi kita ngaji-ngaji gini bukan sekedar ngaji doang, buat memperbaiki sanad hubungan dengan Rasulullah supaya kita dapat syafaat. Kapan saudara? Nanti di hari kiamat. Kapan itu? Kalau dunia sudah dirombahkan oleh Allah. Kapan? Hari akhirat. Kapan itu? Akhir zaman. Kapan itu? Nanti saat manusia tidak memerlukan apapun kecuali Allah. Dan situlah saudara kita baru ternyata sanad keilmuan duduk di majelis itu perlunya luar biasa ketika kita hidup. Maka Allah katakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Begitu Bang anak Bang Tian. Dah gitu dulu Bang Tian, jangan banyak-banyak. Namanya juga pembukaan. Pembukaan mah jangan banyak-banyak ngaji Bang Indra, makan banyakin. Begitu ya. Begitu Bang Aswan ya. Ya, menurut pembukaan mah jangan banyak-banyak Bang. Ngaji ngomong yang banyak dikit-dikit aja. Banyakin apa? Makanan banyakin. karena pembukaan biasanya pembukaan ya, namanya pembukaan kan penutupan tuh ya. Makanya orang kemudian ada banyak pembukaan sama penutupan. Sama lagi pembukaan datang, lagi penutupan datang, itu namanya ngaji beduk gitu. Ya. Ya. Ngaji gendang ya, depan belakang. Pembukaan doang.
Penutupan kagak, namanya ngaji bedug. Bedug depan doang, belakangnya bolong. Gitu. Ya namanya ngaji bedug begitu ya. Tapi ngajinya kita ngaji air di botol. Depan, belakang itu ketutup dan juga isi. Kalau isinya ada maka bisa terjual. Kalau sudah nggak ada isinya, lihat botol minuman dipungutin tukang sampah dan diinjak-injak. Itulah hidup manusia kalau tidak punya ilmu bakal menjadi sampah. Sampah apaan saudara? Sampahnya Allah kelak dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Apa yang orang hargai kepada kita kelak kalau kita sudah meninggal di hari kiamat di alam kubur? Siapa yang hadir kita kecuali ilmu. Mudah-mudahan menjadi berkah dan manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah bil qubul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaji mulai jam berapa? Wang, mau ngaji mulai jam berapa? Jam 8. Jam 8 Bang Aswan ya. Bang Aswan jam 8. Saya jam 9 gitu apa setengah 9? Setengah 9. Kagak langsung ngaji enggak ada tahlil gitu Bang Aswan ya. Ngaji aja langsung ya. Jadi jam 8 kata Bang Wawan kita ada ngaji. Karena kalau jam setengah 8 ya kumpulnya, karena kan Isya kadang-kadang setengah 8 Bang Aswan ya. Kalau sekarang kan jam 7. Kadang kan Isya bisa jam setengah 8. Ya kalau jam 8 kita datang ya baru ajan. Ya kebuatan getol gitu. Tapi kalau ajarnya jam 7 setengah 8 kan banyak. Jam 8 kita mulain ngaji tajwid. Nanti setengah 9 baru kita ngaji kitab. Insya Allah saya juga nanti belajar tajwid. Maka saya tanya supaya bisa datang untuk ngaji tajwid bareng-bareng. Kita nyari ilmu karena ilmu bukan buat orang pintar, bukan buat orang bodoh. Seluruhnya ilmu dibutuhkan pada setiap orang. Mudah-mudahan sekali lagi bisa istiqomah. Saya juga doain biar bisa istiqomah. Bang Aswan juga doain biar bisa istiqomah. Sehat terus kita pada semuanya, biar bisa memakmurkan malam Jumat untuk bisa hadir di Masjid Nurudin untuk kita bersama-sama mengkaji dan mengaji ilmu Allah sehingga menjadi manfaat ilmu kita dunia sampai akhirat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.